Dalam dunia manajemen, suatu kemampuan yang tidak boleh hilang dari seorang pemimpin adalah kemampuan untuk mengambil keputusan. Karena setiap pilihan membawa resiko, setiap tindakan mencerminkan nilai, prinsip, dan arah kebijakan organisasi. Tidak berlebihan jika dikatakan kualitas sebuah keputusan sangat menentukan arah masa depan, baik dalam organisasi maupun swasta. Inilah inti dari mata kuliah pengambilan keputusan, sebuah pembelajaran yang membawa kita memahami lebih dalam bagaimana seharusnya pemimpin bersikap dan bertindak. Pengambilan keputusan adalah proses sistematis dalam memilih alternatif terbaik dari berbagai pilihan yang tersedia demi mencapai tujuan tertentu. Menurut Herbert Simon, seorang tokoh terkemuka dalam ilmu manajemen, proses ini terdiri dari 3 tahap utama. Tahap pertama adalah intelligence, yaitu saat di mana kita mulai mengidentifikasi dan memahami masalah secara menyeluruh. Tahap kedua adalah design, yaitu menyusun berbagai alternatif solusi yang mungkin. Dan tahap ketiga adalah choice, yaitu saat kita memilih alternatif terbaik berdasarkan pertimbangan yang logis dan sesuai dengan konteks. Namun dalam praktiknya, tidak semua keputusan bisa diambil secara rasional sepenuhnya. Ada kalanya pendekatan yang digunakan berbasis intuisi, emosi, bahkan politik. Semua pendekatan ini sah-sah saja, tergantung pada situasi, data yang tersedia, tekanan waktu, hingga budaya organisasi. Sayangnya, tidak semua keputusan dalam organisasi publik diambil secara etis, rasional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Salah satu contoh kasus nyatanya adalah kasus Pertamina yang menggambarkan kegagalan serius dalam sistem pengambilan keputusan, di mana dalam kasus ini terdapat praktik pengoplosan BBM serta dugaan tindak korupsi yang bukan hanya melanggar hukum tetapi juga mencederai nilai-nilai etika publik serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Kasus ini menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Pertamina telah menyimpang dari prinsip-prinsip dasar yang seharusnya dijunjung tinggi, yaitu berbasis pada fakta dan data, kemudian menganalisis resiko secara mendalam, serta mengutamakan nilai etika dan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Jika ditinjau melalui lensa teori pengambilan keputusan oleh Herbert A. Simon, yang juga dikenal sebagai bounded rationality, kasus ini merupakan contoh nyata kegagalan dalam menerapkan pendekatan pengambilan keputusan yang rasional. Model Simon sendiri terdiri dari 3 tahap utama, yaitu intelligence, design, dan juga choice. Dalam kasus ini, pada tahap intelligence gagal karena lemahnya sistem deteksi dini dan pengawasan internal. Kemudian, dalam tahap desain gagal karena absennya sistem pengawasan yang kuat dan mekanisme pelaporan yang transparan. Kemudian pada tahap choice, ironisnya pilihan yang diambil justru merupakan bentuk keputusan yang jahat atau weak decision yang didorong oleh kepentingan pribadi, korupsi, dan keuntungan sesaat. Hal ini mencerminkan pengambilan keputusan yang tidak hanya irasional tetapi juga tidak etis. Kegagalan dalam menerapkan ketiga tahap ini tidak hanya mencerminkan kelemahan sistem manajerial, tetapi juga menjadi bukti nyata bahwa pengambilan keputusan dalam sektor publik sangat rentan terhadap intervensi modal yang rendah dan kepentingan individualistik. Dalam konteks administrasi publik, keputusan seperti ini bertolak belakang dengan nilai-nilai good governance yang menekankan pada transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan juga keadilan. Dengan demikian, kasus Pertamina seharusnya menjadi pelajaran penting bahwa pengambilan keputusan publik tidak hanya didasarkan pada efisiensi semata, tetapi juga harus berakar kuat pada integritas, tata kelola yang baik, dan keberpihakan kepada publik. Reformasi sistem pengawasan, peningkatan kapasitas etika birokrasi, serta pelibatan masyarakat sipil menjadi krusial untuk mencegah pengulangan kasus serupa di masa depan. Selanjutnya pembahasan mengenai teori dan faktor. Jadi dalam proses pengambilan keputusan, berbagai faktor saling mempengaruhi dan membentuk hasil akhir, mulai dari data objektif, pengalaman individu, intuisi pribadi hingga tekanan sosial serta pengaruh otoritas atau wewenang yang dimiliki.
Ketika keputusan diambil dengan mengabaikan prinsip-prinsip etis dan hanya berlandaskan pada kepentingan pribadi atau tekanan hierarki, risiko terjadinya kesalahan atau penyimpangan menjadi sangat tinggi, terutama dalam lingkungan birokrasi yang rentan terhadap praktik-praktik koruptif. Kasus korupsi di Pertamina menjadi contoh nyata bagaimana keputusan yang tidak didasarkan pada integritas, transparansi, dan akuntabilitas dapat merugikan negara secara finansial dan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik. Di balik itu, keputusan semacam ini juga mencerminkan kegagalan sistemik dalam membangun budaya organisasi yang sehat dan berorientasi pada pelayanan publik. Pemimpin yang tidak mampu menahan godaan kekuasaan cenderung mengabaikan suara rakyat dan menutup mata terhadap dampak jangka panjang dari keputusannya. Oleh karena itu, penting bagi para pemangku kebijakan, khususnya dalam sektor publik, untuk menyeimbangkan antara rasionalitas, moralitas, dan tanggung jawab sosial dalam setiap kebijakan yang mereka ambil, guna mencegah terulangnya keputusan yang destruktif dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Penguatan sistem pengawasan, peningkatan partisipasi publik, serta internalisasi nilai-nilai etika di setiap jenjang pemerintahan menjadi langkah penting dalam menciptakan iklim keputusan yang lebih adil dan berpihak pada kepentingan bersama. Selain itu, pendidikan anti korupsi dan pelatihan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai good governance perlu ditanamkan sejak dini, baik dalam lingkungan akademik maupun profesional, agar generasi penerus memiliki landasan moral yang kuat dalam menjalankan tugas-tugas kepemimpinan di masa depan. Sebab pada akhirnya, kualitas keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin tidak hanya menentukan keberhasilan suatu organisasi atau institusi, tetapi juga mencerminkan kualitas peradaban dan masa depan bangsa. Maka dari itu, penting bagi kita, setiap calon pemimpin, baik sektor publik maupun swasta, untuk memahami bahwa pengambilan keputusan bukan sekedar memilih antara benar dan salah. Namun kadang, tantangannya ada pada memilih antara dua hal yang sama-sama rumit, namun berdampak besar dalam jangka panjang. Kita tidak hanya dituntut untuk memilih secara tepat, tapi juga secara bertanggung jawab, sebab pada dasarnya, keputusan adalah cermin dari siapa kita, apa nilai yang kita pegang, siapa yang kita utamakan, dan seperti apa masa depan yang kita ingin bangun. Dalam konteks pembelajaran, penguasaan teori tidak cukup. Kita juga perlu melatih kepekaan moral, ketegasan sikap, dan kebijaksanaan tindakan. Dalam dunia nyata, akan selalu ada godaan untuk mengambil jalan pintas demi keuntungan sesaat. Namun justru disitulah ujian kepemimpinan yang sejati. Apakah kita memilih jalan sulit yang benar atau mudah yang salah? Mata kuliah ini mengajak kita untuk merenungkan kembali, apakah setiap keputusan kita hari ini akan kita banggakan di masa depan? Jika jawabannya belum tentu, mungkin itu bukan keputusan yang benar. Menjadi pengambil keputusan bukan hanya tentang kemampuan analitis, namun juga tentang keberanian moral. Kita perlu membiasakan diri bertanya, siapa yang akan berdampak oleh keputusan ini? Apakah ini selaras dengan integritas saya? Apakah ini bermanfaat untuk kepentingan bersama? Masa depan organisasi, masyarakat, bahkan bangsa ditentukan oleh keputusan yang kita ambil, baik benar yang besar maupun yang kecil. Maka tanamkan dalam diri untuk selalu bersikap jujur, terbuka pada data, dan rendah hati dalam belajar dari kesalahan. Dan ingatlah, bukan hanya hasil akhir yang penting, namun juga cara kita sampai ke sana. Namun, dalam setiap pilihan, selalu ada harga, ada nilai, dan ada masa depan yang dipertaruhkan. Terakhir, jadilah pemimpin yang berani, memilih dengan hati yang jernih, pikiran tajam, dan semangat untuk melayani. Sebab dunia tidak kekurangan orang cerdas, namun dunia kekurangan pemimpin yang bijak.